Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bawor, Bawaslu Banyumas Ngobrol, podcast terbaik di Galaksi Bima Sakti. Bersama saya, Septi Nurlaili, ex Panwascam pemilihan tahun 2024. Sahabat Bawaslu, kita tahu bahwa di Indonesia ini punya 5 agama resmi. Kemudian banyak juga aliran kepercayaan. Di Jawa, di Papua, di Sulawesi pasti terdapat banyak aliran kepercayaan ya. Di masing-masing wilayah tentu saja ada peraturan tersendiri tentang tempat peribadatan gitu. Dan setiap agama, setiap aliran kepercayaan memiliki peraturan bahwa tempat ibadah adalah tempat yang suci dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain selain peribadatan gitu kan ya. Tapi kemudian di masa kampanye bisa jadi ada pelanggaran untuk melakukan kampanye di tempat ibadah gitu. Nah, untuk saat ini sudah bersama saya Koordif Penanganan Pelanggaran, Koordif Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Ion Daryono. Pagi, Mbak. Selamat datang, Pak Ion. Selamat datang. Sehat ya, Pak Ion? Alhamdulillah, selalu sehat harus. Jadi, sahabat Bawaslu, ke depan kita akan membicarakan tentang larangan untuk berkampanye di tempat ibadah. Baik, Pak Ion? Ya. Ini bukan masa kampanye ya, Pak Ion? Betul, sudah masa non tahapan hari ini. Ya. Santai nih, Pak Ion? Santai sebenarnya tidak juga, karena Bawaslu itu dituntut untuk menyampaikan seluruh informasi update terkait dengan perkembangan kepemiluan ya kepada masyarakat, sehingga harus menyampaikannya continue ya, sustain, ada tahapan maupun tidak ada tahapan. Termasuk hari ini karena tidak ada tahapan, sehingga banyak kerja-kerja kita itu keluar menyongsong atau jemput bola ya. Misalkan kita melakukan gerakan go to school, kemudian kita memperbanyak PKS, perjanjian kerjasama dengan banyak pihak, atau memperbaharui beberapa PKS yang sudah daluarsa. Termasuk juga ini ada program teman-teman magang juga dari kampus, hari ini baru datang sekitar 13 orang kalau nggak salah, itu sebagian dari UNSUD dan dari Universitas Amikom Purwokerto. Ya. Berarti selalu sibuk lah Pak Ion gitu? Ya, tiap hari adalah kerjaan ya. Kalau teman-teman di kehumasan atau di Datin itu hampir tiap hari dia harus produksi konten juga, konten sosialisasi atau upload kegiatan berita gitu. Selalu dapat terbaik ya? Alhamdulillah ya, sebenarnya yang menjadi terbaik itu karena super team sebenarnya. Super team artinya semua lini bergerak bersama. Ya. Gitu. Baik sahabat Bawaslu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang larangan kampanye di tempat ibadah, kita harus tahu tentunya, harus tahu dasar hukum apa saja yang mendasari untuk larangan kampanye di tempat ibadah, gitu Pak Ion. Ya. Bagaimana dasar hukum dan mungkin sanksi yang tertulis di dasar hukum tersebut apa saja Pak Ion? Jadi gini, kalau kita berbicara tadi ya sudah diprolog oleh Mbak Septi, bahwa tempat ibadah itu adalah tempat yang semestinya quote and quote-nya sebagai tempat peribadatan umat ya, baik di masjid, baik di gereja, di kelenteng, wihara dan sebagainya. Makanya di situ pasti akan digunakan umat berkumpul. Nah, seringkali dalam konteks tahapan pemilu, berkumpulnya umat ini dimaknai sebagai salah satu objek untuk apa? Untuk para politisi ini bisa mendapatkan simpati maupun mendapatkan suara sebagai konstituen mereka. Nah, ini menjadi kurang pas, sehingga kemudian
para pembuat regulasi kita, teman-teman dari aktivis pro-demokrasi memberi masukan-masukan bahwa tempat ibadah adalah salah satu kawasan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai area berkampanye. Artinya di situ sudah ada garis demarkasi yang jelas. Tempat ibadah tidak bisa dicampuri untuk urusan-urusan politik. Karena memang kalau kemudian ini dilakukan, nanti akan muncul persoalan, ya. Baik persoalan sosial maupun persoalan-persoalan kepentingan. Saya kasih contoh saja, misalkan Mbak Septi kalau tidak ada aturan ini sebagai calon anggota legislatif, saya juga sebagai calon anggota legislatif lah. Kemudian kita sama-sama satu keyakinan, suatu saat kita masuk ke tempat ibadah dengan berbeda waktu, tetapi kemudian jamaah atau umat yang ada di tempat ibadah itu menjadi terbelah. Ada yang sebagian, saya titip Yon Daryono, saya titip Septi Nurlaili misalkan gitu kan. Sementara tempat ibadah nggak bisa untuk model begitu. Idealnya ya umat harus dia harmonis, dia betul-betul, karena ini urusan bukan duniawi, tapi ukhrawi ya ketika dia beribadah. Nah, ini menjadi penting. Kemudian, nah ini sistem demokrasi di kita kan ada dua rezim. Hari ini ya, setelah kemarin kita lakukan itu, ada dua rezim. Yang pertama adalah rezim pemilihan kepala daerah. Ya. Yang ini sangat berbeda dengan pemilihan rezim anggota legislatif atau perwakilan kita, termasuk kemarin digabung dengan presiden. Sehingga di dua rezim ini basis regulasinya juga berbeda. Kalau di pemilu pakai Undang-Undang 7 2017 berikut dengan perubahannya, kalau di pemilihan pakai Undang-Undang 10 2016 berikut perubahannya. Nah, dua konsep rezim ini ternyata juga ketika mengatur persoalan larangan tempat ibadah itu ada perbedaan. Saya kasih contoh ya, kalau di pemilu itu di 280 angka 1 ya, huruf H kalau nggak salah, itu di situ tercatat dengan jelas larangan untuk menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Tiga konsep dasar ini di 280 angka 1 huruf H itu jelas. Ini untuk pemilu, rezim pemilu ya. Nah, di rezim pemilu ini lebih strict karena di situ muncul sanksi. Ya. Ada sanksi hukum ketika para pihak itu melanggar. Nah, sanksi hukumnya ini di sini jelas. Di situ ada ancaman hukuman berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah ya. 2 tahun dan denda, ya, atau diganti dengan denda paling banyak 24 juta. Artinya Undang-Undang 7 2017 sudah menempatkan tempat ibadah betul-betul sebagai ruang yang tidak boleh atau tidak digunakan untuk untuk kegiatan politik. Nah, kalau di rezim berikutnya tadi, di rezim pemilihan yang kita masih pakai Undang-Undang 10, babonnya itu di Undang-Undang 8 2015 sebenarnya. Kalau Undang-Undang 10 itu hasil perubahannya. Itu masih muncul juga di pasal 57, di pasal 69 itu masih muncul larangan itu. Tidak boleh menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye ya, di dalam tahapan kampanye. Tetapi pemilihan ini, di rezim pemilihan itu tidak ada sanksi setegas Undang-Undang 7 2017. Di situ hanya ada 2 sanksi. Yang pertama adalah peringatan tertulis ya. Yang kedua itu penghentian kegiatan kampanye dihentikan. Ada sanksi selain itu
Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini perlu kita pahami ya para pemirsa Bawor yang hari ini menyaksikan. Tempat ibadah itu memang dikonsep untuk tidak boleh digunakan sebagai ajang kampanye. Meskipun di situ juga ada dua rezim regulasi yang mengaturnya. Tadi saya sampaikan di pemilu dan di pemilihan. Sanksinya juga cukup berbeda ya, kalau kita cermati cukup berbeda. Gitu Mbak Septi. Nah, berarti kalau di pemilihan Pak Yun, pas panjenengan selama memimpin di Bawaslu ini, Ya, kemarin misalnya ada pemilihan dengan regulasi yang sanksinya berbeda, gitu. ya, Apakah kemudian sempat terjadi pelanggaran semacam ini, Pak Yun? ya, Karena sanksinya kan mudah sekali ya, gitu, ya, Pak. Diingatkan ya, saja gitu betul, ya, Pak Yun. betul, betul. Jadi kita itu seringkali begini, konsep pemilu dan pilkada itu ada beberapa fase di mana dua tahapan ini ada irisan. Kalau kita masih ingat di pilkada 2018 dulu, ya, ketika Banyumas melakukan pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, sekaligus di saat bersamaan juga pemilihan gubernur. Di 2019-nya itu sudah langsung pemilihan umum, pemilu. Tetapi jedanya terlalu pendek sehingga ada di situ gradasi waktu. Kalau orang eksak tahu diarsir ya, itu yang bertumpukan di situ. Makanya ini sering dimaknai oleh para pelaku ya, oknum, untuk mencoba menggunakan celah-celah itu, melakukan pelanggaran ya. Sama halnya ketika di Pilkada serentak dan pemilu serentak 2024 kemarin. Kalau di 18 ke 19 itu pilkada dulu baru pemilu, kalau di 2024 pemilu dulu baru pilkada. Tetapi dua konsep ini masing-masing punya gradasi waktu yang beririsan tahapannya. Nah, ini sering dipakai, memang sering dipakai. Ketika orang kemudian menjadi caleg atau menjadi konsultan politik atau tim pemenangan, ya, dia mengetahui ada celah di situ bahwa ketika menggunakan lokasi tempat ibadah sebagai tempat kampanye, dia pakai konsep pemilihan, dia hanya peringatan tertulis atau dihentikan saja. Nah, ini tidak layak untuk ditiru sebenarnya. Tetapi ketika dia ada di rezimnya pemilu, dia berpotensi kena sanksi pidana. Ya, pidana pemilu ya. Nah, dua hal ini memang akhirnya juga menjadi PR bagi kami penyelenggara, karena pertama mengedukasi para pihak, baik politisi yang sedang berkompetisi maupun para pengelola atau para alim ulama yang mengelola tempat-tempat ibadah. Itu kalau nggak diberi informasi yang lengkap, ketakutannya nanti dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan politik tertentu. Itu Mbak. Oh, gitu. Terus ini Pak, tempat ibadah nih. Tempat ibadah kalau masjid misalnya atau gereja, berarti kan ruang utamanya tempat ibadah itulah yang disebut tempat ibadah mungkin, Gay. Ya, Atau bisa jadi mungkin kalau di pura ya berarti bagian dalamnya, begitu kan, Gay, dan tentu saja di kelenteng dan tempat ibadah lain, gitu kan, Gay. Nah, kemudian adakah batasan-batasan untuk kemudian diperbolehkan berkampanye, misalnya di halamannya bagi brosur gitu misalnya, Pak Yon, atau mungkin di pintu gerbangnya, atau di terasnya, adakah batasan-batasan itu untuk kampanye di sekitar tempat ibadah? Kalau dalam ketentuan ya, sependek yang saya pahami, tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan juga tempat ibadah itu melingkupi juga
area atau halamannya. Ya, jadi kalau di fasilitas pendidikan itu bahkan termasuk tembok kelilingnya, gerbangnya, areanya itu nggak boleh dipakai untuk nempel alat peraga misalkan atau masang alat peraga. Di fasilitas kesehatan juga sama. Maka ketika kita berbicara tempat ibadah, ya jelas itu masuk juga dalam kategori di area sepanjang tempat ibadah itu berdiri. Misalkan ini kelenteng, kelenteng kemudian dia ada halaman, halamannya dikelilingi oleh tembok keliling. Kan nggak mungkin ketika larangannya hanya ada di dalam kelenteng saja. Tetapi di sepanjang tembok keliling yang menutupi area halaman kawasan kelenteng, tidak boleh dipakai sebagai area atau ruang memasang alat peraga kampanye. Pemahaman kami atas apa? Coba memahami sebuah konteks aturan demikian. Itu alat peraga nggih, Ya. Pak. Nah, sekarang coba nih. Misalnya nih Pak Yon, Ya. sholat Jumat nih, ada pasukan dari parpol tertentu, Ya. mungkin tim ses tertentu, Ya. gitu, menggunakan seragam yang sama, Ya. baju yang sama dengan lambang parpol gitu kan. Mereka berada di satu soft sholat, misalnya begitu. Atau mungkin kalau di gereja di satu bangku yang sama ketika beribadah gitu. Bagaimana Pak Yon kalau seperti ini? Ya, kampanye atau enggak ini namanya? Jadi kita kembalikan lagi ke konteks kalau sekarang lagi tren istilah mens rea ya. Nah, niatnya apa gitu, niatnya apa. Ini kalau kita hari ini kan kita lagi ngabuburit ya. Ngabuburitnya ini kita ngabuburit menjelang buka puasa atau menjelang sahur ini. Ya enggak, kalau ini kita bicara intermezzo dulu. Jadi kalau dalam konteks, mohon nanti saya dikoreksi kalau saya keliru ya. Dalam konteks orang memakai kaos dan ikut dalam kegiatan aktivitas ibadah sholat Jumat. Mens rea-nya apa dulu ya? Kalau Allah Subhanahu wa taala kan pernah berfirman di surat Al-Baqarah 188. Ini nanti saya dikoreksi kalau keliru. Di situ disebutkan bahwa amwaliman farisan lital kulu ahukum ila biha watuj lubil nasi binakum amwalakum takulu wala taklamun wa antum bilas mi'anas. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, padahal kamu mengetahui. Ya, ini konsepnya kalau kita coba dalami ini pas sekali. Jadi janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, ya, padahal kamu mengetahui. Artinya, ketika si orang ini memakai baju partai, baju yang biasa digunakan untuk kampanye, dia mengetahui bahwa kalau dia masuk ke masjid, area ibadah itu dilarang, ada aturannya. Sebaiknya kan kamu mengetahui, padahal kamu mengetahui itu tidak dibolehkan. Ya harusnya dia secara kembali ke fitrahnya dia sebagai manusia, ya jangan. Ganti baju dulu gitu Pak. Ya minimal mens rea-nya kan kita perlu bertanya juga. Mens rea-nya apakah dia memang sengaja memakai baju itu supaya nanti di masjid ketika Jumatan orang tahu nomor partai, gambar partai, dan lain sebagainya. Atau memang dia tidak ada mens rea ke arah ke sana. Karena dia mens rea-nya ya ibadah saja. Ibadah saja tanpa dia memikirkan baju yang dia pakai akan mempengaruhi kekhusyuan para jamaah. Nah itu menurut saya, apakah itu pelanggaran? Sepanjang kalau Bawaslu itu ada pintu masuk. Pintu masuknya adalah temuan dan laporan. Ya. Ketika kita berbicara itu temuan, ada penyelenggara kita menemukan, maka di situ harusnya sudah ada fungsi pencegahan. Pak, mohon maaf, punya baju pengganti tidak? Kenapa Mas? Ini karena bajunya berlambang partai dan ini sedang tahapan kampanye,
nanti menjadi persoalan kalau ada yang melaporkan. Nah, itu satu kesempatan pencegahan ketika ada temuan. Kemudian kita juga tidak bisa kemudian menafikan ketika ada orang melihat orang ini sudah cukup umur, usia 17 tahun atau sudah menikah, dia punya hak pilih, menyaksikan dan kemudian membuat laporan. Pintu masuk kedua ke Bawaslu. Maka Bawaslu harus memproses. Hasilnya apa? Itu nanti akan ketemu ketika sudah ada proses klarifikasi dan kajian hukumnya atas klarifikasi itu. Nanti apakah cabangnya adalah, oh dia tidak sengaja, dia tidak ada maksud, artinya unsur tidak terpenuhi. Oh dia memang sengaja, mensreanya memang dia pingin agar seluruh jamaah sholat Jumat melihat kaos itu, kemudian berharap orang akan memilih partainya. Itu nanti akan ketemu dua cabang ini. Nah, ini menjawab pertanyaannya Mbak Septi, pertanyaannya sedikit tapi cukup panjang ya, artinya kita harus memberikan perspektif yang komprehensif juga. Saya Gitu. tertarik dengan pencegahan tadi Pak. Nah, pencegahan penting ya. Ya. Kemudian pencegahan ini berarti ranahnya siapa nih Pak Yoni? Ya. Ranahnya Bawaslu atau juga masyarakat nanti akan diharapkan ikut serta dalam pencegahan pelanggaran ini? Ya, kalau pencegahan itu dalam konteks formal ya, tanggung jawabnya pengawas, kami, ya. Tetapi dalam konteks non formal, ya, artinya semua pihak harus bertanggung jawab. Semua pihak harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau dalam kita melakukan tugas pencegahan itu sebenarnya fungsi untuk mengingatkan supaya tidak terjadi pelanggaran. Tetapi ketika kemudian sudah dilakukan pencegahan yang bersangkutan tidak mematuhi atau cenderung malah menerobos apa yang sudah kita ingatkan, maka dilakukan proses penindakan. Nah, ini dampak destruktifnya terhadap peristiwa menabraknya para oknum kepada aturan-aturan itu sangat besar dampak destruktifnya. Artinya seringkali contoh ya, kasus politik uang. Ini kan membuat kerusakan moral ya, jadi masyarakat apatis dan cenderung mengubah mindsetnya menjadi materialistis. Apatis karena kemudian siapapun calon yang diusung oleh partai, oleh peserta pemilu itu dianggap rusak semua. Ya. Materialistisnya konsep ini kemudian muncul, ya. Karena sudah apatis, dia sudah tidak punya harapan ini. Masyarakat sudah tidak punya harapan. Harapan dia akhirnya ditukar dengan proses materialistis yang terjadi saat ini. Nah, ini tugas pencegahan supaya tata sosial kita tidak rusak ya, memang harus bersama-sama, tidak bisa secara formalistik kami, kemudian informalnya pengawas partisipatif dari berbagai unsur masyarakat, nggak bisa. Kemudian untuk sosialisasi nih, Ya. Sosialisasi tentang pelarangan ini, apakah kemudian Bawaslu juga nanti menggandeng KPU untuk kemudian mensosialisasikan hal ini bersama-sama atau bagaimana? Ya. Idealnya seperti itu. Cuman dua lembaga ini seringkali berjalan dengan konsep masing-masing ya. Meskipun tujuannya nanti akan sama. Ya. Kalau kita coba lagi dalam konteks konsep tadi, sebenarnya kita sangat berusaha bahwa ujung dari seluruh kegiatan pesta demokrasi itu adalah terpilihnya pemimpin yang terbaik, ya. Kemudian pemimpin yang terbaik dari aspek apapun lah, itu hasil kerja dari penyelenggara yang di dalamnya ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Meskipun secara beban teknisnya lebih ke KPU, tetapi KPU harus diawasi oleh Bawaslu supaya kerjanya benar,
sesuai dengan PKPU gitu kan. Ujungnya ke sana. Itu Sep. Panggil. Terus kemudian gini Pak Yon, misalnya nih saya sebagai masyarakat awam Ya, nggak paham hukum nih, ya. tapi kemudian pernah mendapatkan sosialisasi bahwa kampanye di tempat ibadah itu dilarang. Terus kemudian misalnya saya melihat nih ada banner dan semacamnya di tempat ibadah misalnya. Yang harus dilakukan apa Pak Yon? Ya, dalam konsep hukum kita begini, Sep. Orang tidak peduli dia pernah membaca atau sudah pernah membaca sebuah produk hukum yang disahkan oleh negara kita, maka orang tersebut dianggap sudah tahu. Ya, ada istilahnya sebenarnya, istilah Latinnya, cuman saya agak lupa. Artinya gini, orang sudah tahu, apalagi tadi sudah punya konsep, dia pernah dapat sosialisasi tempat ibadah dilarang, dia sudah pernah baca juga alat peraga dan lain sebagainya, larangan itu. Maka sebagai warga negara ya dia harus patuh. Orang yang tidak pernah ikut sosialisasi, tidak pernah baca konsep soal larangan itu saja, ketika undang-undang ini sudah diberlakukan tidak peduli. Sama halnya konsepnya Anda naik sepeda motor. Anda pernah baca undang-undang lalu lintas? Secara penuh? Secara penuh mungkin tidak, Pak Yon. Pelanggaran-pelanggarannya detail diperhatikan? Enggak kan? Betul. Tetapi ketika kamu tidak pakai helm, ya, kemudian ketemu polisi lalu lintas dan Anda diberhentikan, ditanya, ditilang, Anda tidak bisa protes. Apakah kemudian Anda akan protes? Loh Pak, saya kan belum pernah baca undang-undangnya. Ya, jangan saya ditilang dong, nggak bisa. Begitu sudah dimasukkan ke lembaran negara, seluruh produk hukum kita, baik undang-undang, kemudian termasuk Perbawaslu, PKPU, maka berlakulah itu barang kepada siapapun, asal dia memiliki kecakapan. Ya, kecakapan artinya tidak dalam kondisi kesehatan jiwa dan mentalnya terganggu. Itu terkena itu. Berarti punya hak untuk melaporkan gitu? Punya. Tadi ada syarat yang sudah saya sebutkan. 17 tahun atau sudah menikah, ada sebagai pemilih, tidak dicabut hak memilihnya, dia berhak. Kalau sebagai Panwas tentu nanti sudah terdidik lah sama Bawaslu. Kurang lebih juga pasti punya hak untuk melakukan laporan gitu. Ya. Kalau Panwas atau teman-teman Mbak Septi ini ex-Panwas itu sudah katam lah soal regulasi. Cuman memang harus diupdate ya untuk beberapa regulasi-regulasi baru. Itu hal yang bisa diakses oleh semua orang, oleh baik pimpinan kita di RI sampai dengan teman-teman di TPS, itu regulasinya kan sama. Yang babon yang bisa dipelajarinya sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Baik. Kira-kira nih Pak Yoni, nanti kalau ada pemilihan di periode mendatang, ada pemilu di pemilu mendatang, kemungkinan ini aturan ini agak sedikit bergeser apa enggak nih sanksinya atau aturannya gitu Pak Yoni? Kalau konsep kita sebagai penyelenggara kan melaksanakan undang-undang yang berlaku, yang sedang dipakai ya. Nanti kalau ada konsep perubahan ya otomatis kita harus siap adaptasi, mempelajari dan melaksanakan. Hari ini di 2026 kelihatannya akan ada perubahan-perubahan regulasi tentang kepemiluan maupun tentang pemilihan. Kita tidak tahu hasilnya apa, tetapi sebagai pelaksana atas undang-undang ya kita siap saja. Siap sedia ya Pak? Iya, siap sedia. Walaupun perubahannya mungkin ya kita nggak tahu nih perubahannya. Ya kita nggak tahu juga. Di ranah mana. Yes. Gitu, ya. Atur nuwun Pak Yon, terima kasih. Mohon kesimpulan dari Pak Yon tentang pembicaraan kita pada hari ini. Ya baik Mbak Septi dan para pemirsa Bawor, prinsip karena ini konsepnya konsep ngabuburit ya, kita memang sedikit
memberi semacam sosialisasi melalui platform kita di Power ini, jelas segmennya supaya lebih luas, supaya kita juga tetap konsisten ya, memberikan edukasi tentang kepemiluan. Saya hanya akan membacakan beberapa closing statement yang menurut saya ini pas ya, di bulan Ramadan ini kita diingatkan untuk lebih banyak mempelajari apa yang kita yakini. Artinya selama ini sebenarnya regulasi tentang kita beraktivitas, berdemokrasi itu sudah dari dulu sudah ada, Mas Ade. Ya, jadi ini kalau dalam konsep demokrasi itu memang yang paling kita perangi hari ini adalah politik uang. Karena politik uang itu jelas penyakit awal ya, ketika negara menjadi tidak sejahtera. Jadi yang pertama adalah hifz afdin ya, mencemarkan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang merupakan inti ajaran agama. Politik uang itu di situ. Jadi kita harus menjaga agama, ya, menjaga agama. Yang kemudian hifz an-nafs ya, kita harus menjaga jiwa, Mbak. Merusak mentalitas orang ketika melakukan proses politik uang itu nanti munculnya adalah transaksional. Jadi kita jiwanya harus dibersihkan dulu, menjaga jiwa bersih. Kemudian hifz akal, artinya ketika akal kita berpikir baik, insya Allah kita akan memilih orang yang baik juga. Jangan sampai kemudian pemilu atau pemilihan justru akal pemilih masyarakatnya rusak sehingga tidak bisa menghasilkan pemilih atau pemimpin yang terbaik gitu kan. Kemudian hifz an-nasl atau menjaga keturunan ya. Menjaga keturunan begini, kalau generasi orang tuanya ini pemain money politik, nek bisa anaknya ya jangan. Atau kalau bisa bapaknya jangan, anaknya juga jangan juga ya. Menjaga keturunannya supaya jangan merusak demokrasi. Kemudian hifz al-mal, menghamburkan harta untuk tujuan yang tidak diridhoi Allah dan mengundang laknatnya. Nah ini konsep ini kan konsep sebenarnya sudah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu ya, untuk demokrasi. Hanya saja kadang-kadang kita tidak coba kembalikan ke sana. Kita mau pakai konsep sendiri yang ternyata juga tidak lebih baik dari konsep lama. Itu saja sih mungkin kesimpulannya adalah tentang diskusi atau obrolan hari ini ya, kita kembali bahwa banyak pedoman yang selama ini kita melupakan. Sehingga kita seakan-akan menggunakan pedoman yang hari ini adalah pedoman yang paling baik. Sebenarnya juga itu tidak benar secara seutuhnya. Itu Mbak Septi. Matur nuwun, terima kasih Pak Yon untuk ilmunya, untuk pengalaman-pengalamannya yang sudah disampaikan di podcast ini. Kami berharap sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia paham dan siap melaksanakan pengawasan partisipatif untuk pemilu ataupun pemilihan di masa yang akan datang. Buah nanas, buah ceri. Kalau dicampur gula, enak sekali. Saya Septi sebagai MC, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yon. Sama-sama.